Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih banyak. Pertama-tama saya ucapkan atas waktu yang bisa disediakan oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA, juga para hadirin semua yang sudah bisa bergabung, yang eh, tadi udah sempat silaturahim juga. Mohon maaf jika ada yang belum disebutkan satu persatu. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini melanjutkan yang sempat jeda hampir 3 bulan. Yang kali ini di sesi kedua untuk tema yang ketujuh yaitu the power of sabar ya, Ustadz ya. Ya, betul, Pak. Ya, baik. Untuk tidak uh, menunda-nunda lagi, uh, tafadol Ustadz, silahkan. Baik, makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil amma ba'd. Sama-sama kita hormati Bapak Edwin selaku host kita. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah. Eh, Malam ini kita akan bersama-sama mentadabburi firman-firman Allah yang berkaitan dengan kekuatan sabar. Ini adalah salah satu sifat utama yang seyogianya memang dimiliki oleh seorang muslim. Ya, begitu dahsyatnya sifat sabar ini sampai-sampai Al-Qur'an itu mengulang tidak kurang dari 100 ayat lebih Pak, tentang kesabaran. Ya bayangkan ya 100 ayat lebih tentang sabar ini kan menunjukkan betapa Al-Quran sangat perhatian terhadap sifat sabar ini. Kalau sekedar untuk perbandingan misalnya ayat tentang puasa cuma 4 ayat saja atau 5 ya. Ayat tentang haji 20-an ayat. Ayat tentang sholat ya garis besar saja. Itu tidak rinci gitu. Tapi tentang sabar ini cukup sering dan bahkan sampai dengan segala derivasi pengulangannya sampai 100 kali lebih ya. Hitungannya ada yang 104 dan seterusnya. Maka sekali lagi ini menunjukkan salah satu kekuatan ataupun pentingnya seorang itu memiliki kesabaran. Baik, mari kita mulai poin yang pertama tentang keutamaannya. Orang yang kemudian memiliki sifat sabar itu oleh Al-Quran dipuji dan mendapatkan sekian banyak keutamaan. Yang pertama apa? Orang yang bersabar itu akan selalu mendapatkan anugerah rahmat, ampunan, dan juga tergolong sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini kita lihat misalnya firman Allah di surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat yang ke-157. Allah berfirman di surah yang kedua ayat 157, Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya, siapa yang dimaksud dengan mereka itulah yang mendapat ampunan, rahmat, dan petunjuk itu. Nah, berdasarkan munasabah atau korelasi ayat dengan sebelumnya, maka yang dimaksud mereka itulah adalah orang-orang yang sabar, gitu ya. Sehingga balasan bagi orang yang sabar diantaranya oleh Allah dinyatakan mereka akan mendapatkan rahmah, ampunan, dan petunjuk. Kalau kita diinformasikan bahwa kita akan mendapatkan misalnya ya, katakanlah bantuan dari presiden atau dari pemerintah sekian, oh, tertulis resmi begitu, ada stempelnya, tanda tangannya gitu. Kita pun senang dan percaya gitu. Itu baru informasi dari manusia. Nah, ini yang menginformasikan itu Allah Bapak Ibu, yang menciptakan kita. Di mana Allah mengatakan orang yang sabar itu mereka itulah yang mendapatkan rahmat, ampunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sewajarnya kita kemudian ragu.
atau kemudian menjadi semacam pesimis atas ketidaksabaran. Tapi teruslah untuk memiliki sifat yang optimis dengan jalan memiliki sifat sabar. Karena Allah menjanjikan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat, ampunan, dan juga petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang sabar itu akan mendapatkan pertolongan sekaligus akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kesulitan hidupnya, dalam menghadapi problema ujian dalam kehidupannya. Mari kita lihat surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Iya, ini ya, Bapak Ibu ya. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya Allah akan selalu membersamai, menyertai orang-orang yang sabar. Nah, kalau sekali lagi kita didampingi oleh misalnya seorang anak didampingi orang tuanya, itu pun anak itu tenang sekali. Ya, seorang murid bersamai selalu oleh guru terpercayanya, itu pun dia tenang gitu. Atau seorang bawahan dia dibersamai oleh atasannya. Atau seorang istri dia selalu didampingi ya, dikuatkan oleh suaminya. Itu pun sudah menjadikan ketenangan dalam hidupnya. Nah, ini yang membersamai adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekali lagi tentu tidak wajar kalau kita menjadi pesimis atau tidak yakin kita akan apa namanya merasa jalan sendiri, tidak. Ada yang selalu membersamai kita dan akan menolong kita sepanjang kita terus mau bersabar. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ayat mengatakan, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga doa, ibadah, sholat, dan seterusnya. Dan Allah selalu akan membersamai orang-orang yang sabar. Ini ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, masih di sisi tentang poin keutamaan sabar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan atas setiap orang yang sabar itu ganjaran yang tidak terbatas, pahala yang tidak terbatas. Mari kita lihat firman Allah di surah 39, surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, kalimat terakhir itu ya Pak ya. Ungkapan dalam kalimat terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan mendapatkan pahala tanpa batas. Nah, biasanya kita sering mendengarkan uraian di dalam Al-Quran, di ayat-ayat yang lain, maupun As-Sunnah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sekian banyak pahala atas amal-amal terbaikan tertentu. Misalnya orang yang sholat berjamaah sampai 27 kali atau derajat. Orang yang berinfak akan diberi balasan 10 sampai 700 kali. Orang yang tilawah Al-Quran akan diberikan kebaikan 1 sampai 10 bahkan sampai 50 setiap hurufnya kalau membaca Al-Quran. Gitu ya. Tapi ini ada hal yang menarik di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ada amalan yang ganjaran pahalanya saking banyaknya maka disebut dengan istilah tanpa batas. Apa itu? Bersabar.
Nah, karena pahala sabar itu tanpa batas, maka seyogianya orang bersabar itu kemudian jangan dibatasi. Kalau orang berkata, sabar kan ada batasnya, berarti kurang kesabarannya. Atau ada juga yang mungkin mengatakan, habis sudah kesabaranku. Kalau habis kan bisa ambil lagi, pinjem siapakah, begitu. Jadi tidak ada yang namanya habis ya Bapak Ibu. Berarti apa? Teruslah kuatkan kesabaran. Ya, karena apa? Akan diberikan ganjaran tanpa batas. Coba ya, kan keren sekali ya Pak Ibu. Tadi akan diberikan rahmat, diberikan apa namanya, ganjaran tanpa batas. Juga akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Sabar. Maka penting untuk kita senantiasa menyadari tentang keutamaan ini agar kita termotivasi untuk selalu sabar dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi masalah, atau dalam hal apapun yang kita dituntut oleh agama untuk bersabar. Nanti kita bicarakan tentang macam-macam sabarnya dalam hal apa saja gitu ya. Tapi poinnya apa? Dalam hal apa saja yang menurut perintah Al-Quran, menurut penegasan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dituntut diperintahkan untuk bersabar. Ya, ini masih poin yang pertama tentang keutamaannya. Kemudian yang keempat, nah ini juga keren sekali, luar biasa Pak Ibu. Orang yang bersabar itu oleh Allah akan dicintai oleh Allah. Kalau tadi disebut mendapat pertolongan, dibersamai, diberi pahala tanpa batas, diberikan curahan rahmat. Berikut ini kita lihat Al-Quran mengatakan bahwa orang yang bersabar itu akan dicintai atau mendapatkan curahan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di surah yang ketiga Ali Imran ayat 146, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'hu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah pada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Iya, itu ya Pak ya. Jadi betapa banyak ya orang yang dulu itu seperti itu, maka kemudian Allah dikatakan di selain ini Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Di Al-Quran cukup banyak kelompok orang yang disebut akan dicintai oleh Allah. Di antaranya adalah orang-orang yang sabar. Ya, ada orang yang bertakwa, ada orang yang apa namanya menyucikan diri, ada orang yang adil, ada orang yang berbuat kebaikan, dan orang yang sabar termasuk dalam daftar orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dengan kesabaran kita akan dicintai oleh Allah. Seperti kita tahu Bapak Ibu ya, kalau tanda cinta Allah kepada hambanya itu diantaranya dianugerahkan kesabaran ini. Kalau orang itu misalnya diberikan harta benda, belum tentu itu dicintai oleh Allah. Maka Nabi bersabda, Allah yu'til mal liman yuhib wa man lam yuhib. Allah itu memberikan harta kepada yang dicintainya maupun yang tidak dicintainya. Tapi memberikan iman, memberikan kesabaran itu hanya kepada yang dicintai. Sabar dalam pengertian ini maksudnya adalah kemampuan mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Itu ya definisi sabar kita gitu ya Bapak Ibu. Karena nanti mungkin ada definisi sabar yang lain. Tapi definisi sabar kita adalah kesabaran itu artinya apa? Menahan diri baik dari ucapan, dari perbuatan, termasuk dari pikiran di hatinya akan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sabar. Jadi bukan diem ya, tapi juga bukan kemudian emosi. Jadi kemampuan menahan diri di saat ada tekanan, di saat ada cobaan, dan dia tetap kemudian berusaha dalam koridor yang diridhai oleh Allah, itu namanya orang yang sabar. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, ini masih di poin keutamaannya. Satu lagi,
yang ini juga tidak kalah pentingnya. Orang yang sabar itu akan diberikan ampunan oleh Allah dan pahala yang besar. Kalau di ayat sebelumnya disebut dengan istilah pahala yang tanpa batas. Di sini disebut dengan ajron azimah. Mari kita lihat surah yang ke-33 ayat 35 agak panjang ini ya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sabirina was sabirat. Nah, ini yang disebut katanya kalimatnya. Silakan Pak Ya, sampai terakhir. sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini ya, Allah telah menyediakan ampunan. Khususnya tadi disebut siapa? Orang yang sabar, laki-laki dan perempuan. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, tidak ada alasan bagi seorang muslim, bagi kita untuk tidak mengambil jalan hidup dengan kesabaran. Kenapa? Karena begitu banyak ya, begitu banyak ganjaran keutamaan yang Allah siapkan atas orang-orang yang sabar itu. Nah, ini eh, baru sekelumit. Belum lagi kalau kita lihat contoh dari hadis Rasulullah SAW. Misalnya apa? Sabar itu separuh iman, separuh agama kita sabar. Karena apa? Hidup manusia itu kan cuma dua, Pak Ibu. Kalau nggak diuji dengan kesenangan, ya diuji dengan kesusahan. Kalau diuji dengan kesenangan dia bersyukur, separuh agamanya selesai. Diuji dengan kesulitan dia bersabar, selesai juga. Nah gitu ya. Sehingga kemudian kalau sabar, maka sekali lagi Allah akan banyak memberikan keutamaan atas setiap orang-orang yang bersabar. Ya. Kemudian poin yang kedua. Ya, kita mulai ulangi ya Bapak ya. Poin yang pertama tadi apa? Keutamaan sabarnya. Nah, poin kedua, bab keduanya tentang apa? Hubungan sabar dengan takwa. Ya, hubungan kesabaran dengan ketakwaan. Ini di Al-Quran dikaitkan begitu ya. Apa itu? Mari kita lihat. Yang pertama disebut di surah 3, surah Ali Imran ayat 133 sampai 134 ya, dua ayat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Iya, ini yang bertakwa ya Bapak Ibu. Yang bertakwa yang poin pertamanya apa? Kaitan dengan sabar tadi apa? Yang sanggup menahan amarah. Nah, ini yang kaitannya dengan bertakwa ya. Orang bertakwa itu adalah punya kemampuan di samping amal-amal yang tadi itu, kemampuan untuk menahan amarah. Berarti apa? Indikator sabar. Ya, apalagi di saat orang misalnya tidak punya itikat baik terhadap kita, mungkin mengfitnah, menzolimi, menganiaya. Tapi kita memutuskan untuk mengambil sikap sabar dengan cara apa? Tidak membalas dengan kemarahan yang sama. Nah, itu sabar namanya. Dan itulah salah satu ciri orang yang bertakwa. Ya, meskipun dalam ayat tertentu Al-Quran juga tidak melarang mutlak untuk memberikan, ya katakanlah pembelaan diri. Ya, misalnya di Al-Quran Allah mengatakan, wa in aqabtum fa'aqibu misli ma uqibtum bih. Ya, jika kamu membalas dengan balasan seperti yang mereka lakukan kepada kamu, maka itu boleh. Wala in sobartum, tapi kalau kamu bersabar, itu lebih bagus. Ujiannya begitu. Jadi
Al-Quran itu tidak membiarkan kezaliman itu ada ya Pak. Misalnya dengan cara, contohnya misalnya apa? Kalau kita ditampar pipi kiri, serahkan pipi kanan. Oh enggak, bonyok gitu ya. Tapi apa membela diri boleh. Tapi kalau kemudian kita mengambil jalan untuk bersikap sabar, menahan diri, bahkan ayat yang lanjutannya itu mengatakan apa? Memaafkannya, dan puncak kesabaran itu yang disebut apa? Muhsin adalah kemampuan untuk membalas dengan kebaikan atas keburukan yang dia terima. Ah, itu puncaknya. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau kita disakiti kita nggak balas, sabar, bagus. Tapi kita nggak balas dan terus bisa memaafkan, wah lebih bagus. Ya toh? Dan paling bagus, sabar paling top itu apa? Dia tidak balas, juga memaafkan, dan kemudian memberi kebaikan kepada orang yang menyakitinya. Wah, itu top itu. Nah, itu disebut puncak kesabaran. Dan itulah contohnya siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, itu ya. Itu tentang hubungan, maka itu yang disebut sebagai puncak ketakwaan juga, Pak Ibu. Takwa yang pol itu. Tol seperti itu gitu ya. Baik. Kemudian kita lihat ini hubungan sabar dengan takwa sebagai salah satu ciri utama orang bertakwa itu memang harus memiliki kesabaran di saat dan situasi apapun. Nah, mari kita lihat surah yang kedua Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabi wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wal sabil wasailina fi riqab wa aqamas salah wal mufuna bi'atim idza adu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra." Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, disebut khusus ya Bapak Ibu, yaitu orang-orang yang sabar dalam situasi apapun. Ya, kesabaran dalam kesulitan, dalam peperangan, dalam situasi yang kita tidak menginginkannya. Nah, inilah kemudian disebut mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang sabar. Inilah sehingga orang-orang yang bertakwa itu seperti itu. Mereka yang puncak ketakwaannya juga kalau memiliki kesabaran. Itu ya. Baik. Kemudian juga ini ciri lain orang yang bertakwa adalah kesabaran. Ini ditegaskan dengan ungkapan yang oleh Al-Quran disebut sebagai yang tunduk patuh. Al-mukhbituna. Orang yang tunduk patuh itu sebagai indikator ketakwaan. Mereka itu siapa? Apa cirinya? Nah, mari kita lihat firman Allah di surah 22, namanya surah Al-Hajj ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Iya, poin kita di poin nomor 2, Bapak Ibu, di situ dikatakan wasabirina ala ma asabahum. Orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Ya, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Nah, mereka itulah yang kemudian oleh Allah dinyatakan sebagai apa?
orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah dan menjadi ciri utama orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu, insya Allah ya, dengan kita mentadabburi firman-firman Allah tentang kesabaran, keutamaannya, tentang bahwa ini ternyata menjadi bagian penting, ciri utama bagi orang yang bertakwa, sehingga harapannya kita akan tumbuh dalam diri kita kesadaran untuk senantiasa bersabar, ya, senantiasa memiliki sifat sabar dalam kehidupan kita ini. Dan kalau itu kita bisa raih, maka itu menjadi kendaraan yang paling hebat untuk menghantarkan kita dekat dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, sadar ke kendaraan ini yang paling istimewa, yang cepat mengantarkan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, mari kita lanjut kemudian poin yang ketiga, Ibu ya. Tadi sudah ya, yang pertama keutamaan dengan sekian banyak tadi. Yang kedua, sabar dikaitkan dengan ciri takwa, gitu ya. Dan yang poin ketiga, kita sekarang bicara tentang macam-macam kesabaran. Nah, ya, macam-macam kesabaran. Dalam hal apa Al-Quran menuntut kita untuk sabar atau menguatkan kesabaran? Nah, kalau para ulama itu membagi setelah garis besar ada tiga ya Pak Ibu ya. Tapi ini sebagai kesimpulan. Tiga itu apa? Sabar dalam musibah, sabar menghindari maksiat, dan sabar untuk taat. Tiga itu, kalau kesimpulannya begitu. Tapi di Al-Quran diberikan rincian yang sebetulnya nanti kalau kita kaitkan dengan ketiga jenis kesabaran yang kita sebut tadi memang cocok gitu ya. Ya pada dasarnya tiga tadi, sabar mendapat musibah, sabar ketika menghindari maksiat, dan juga sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita lihat contoh-contoh di Al-Qur'an dari ketiga jenis kesabaran itu yang kemudian apa namanya diberikan rincian. Yang pertama, memang betul ini yang paling sebetulnya paling mendasar ya, atau paling awal, paling sering, dan paling sebetulnya kualitas kesabarannya sebetulnya kalau menurut para ulama ini paling rendah. Yaitu apa? Sabar ketika kita mendapatkan musibah. Salah satu contoh ayat tadi yang saya sebut ya, di surah 2235. Nah, kita lihat sekarang ayat yang lain. Surah 2, surah Al-Baqarah ayat 155. 155. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Iya. Boleh lanjut Pak, 156-nya? Yaitu 156-nya, sebentar, Ustaz. 156, sebentar, ya. iya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Agak error ininya, oke, sebentar. Sa- sa- Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, itu ya, itu poin yang pertama. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Orang yang apabila tertimpa musibah, dia mengembalikan semuanya kepada Allah. Dengan mengucapkan, sesungguhnya kami milik Allah dan pasti juga kami kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu macam yang pertama, ya, sabar ketika mendapatkan musibah. Seperti kita ketahui, musibah bagi manusia di dunia ini hal yang bawaan hidup ya Pak Ibu. Pasti setiap orang pernah mengalami dan pasti mengalami. Dari yang kecil sampai yang besar gitu ya. Jenis musibah. Musibah itu apa toh? Sesuatu yang menimpa kita nggak suka. Itu namanya musibah.
Contohnya tadi itu, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan, dan seterusnya. Ini contoh-contoh musibah namanya. Dan ketika kita menyikapi hal itu semua dengan kesabaran, maka Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, kita lihat surah yang ke-73 ayat yang ke-10. Nah, ini juga perintah sabar sebagai bentuk menghadapi masalah tertentu. Apa itu? Wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajaran jamila. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, ini jenis kesabaran yang kedua yaitu apa? Sabar menghadapi omongan orang yang tidak suka sama kita. Sabar menghadapi sikap orang yang tidak suka sama kita. Yang mungkin juga mungkin menulis statusnya nyindir kita, menjelekkan kita, atau di grup menjatuhkan kita, misalnya gitu. Maka Allah bilang, bersabarlah atas ucapan mereka. Bersabarlah atas sikap mereka. Ya, bersabarlah atas kalau sekarang postingan mereka. Nah, masuk wilayah seperti itu, Bapak Ibu. Ya, tapi sampai kapan kita sabar? Lanjutan ayatnya. Kalau merasa sudah batasnya kita akhirnya mengetahui kalau ini lanjut, kita mungkin merasa bahwa respon kita akan melampaui batas, maka Allah kemudian memberi petunjuk, wahjurhum, tinggalkan. Nah, jangan hiraukan lagi. Ya, lagi-lagi petunjuk Al-Quran itu, Masya Allah, luar biasa ya, Bapak Ibu, ya. Sangat, sangat logis gitu loh, sangat manusiawi, ya. Sangat sesuai dengan kondisi pikiran akal sehat kita gitu loh. Contohnya ini, sabar atas ucapan mereka. Tapi kalau kamu udah sabar, orang itu terus kemudian ternyata tidak menunjukkan etikat baik untuk merubah, sehingga kesabaran yang kita miliki sering dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan dengan sikap mereka yang melampaui batas, maka akhirnya lanjutannya apa? Wahjurhum, tinggalkan mereka. Nah, itu ya. Jangan hiraukan mereka. Jangan dipikirkan ucapan mereka. Nah, itulah ciri orang yang sabar, gitu ya. Sabar terutama menghadapi omongan orang yang tidak menyukai kita. Oke. Kemudian berikutnya adalah di surah 74 namanya surah Al-Muddatsir ayat yang ketujuh. Ini ayat cukup pendek ya. Allah berfirman, "Wali rabbika fasbir." Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Nah, atau dalam terjemahan yang lebih jelas, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Nah, maka tadi disimpulkan di antara macam kesabaran itu apa? Sabar dalam rangka taat kepada Allah. Untuk memenuhi perintah Tuhanmu, maka bersabar. Wali rabbika fasbir. Untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Kenapa demikian? Karena manusia itu memiliki atau diberikan oleh Allah hawa nafsu yang dorongannya umumnya ke arah negatif. Maka agar kita punya kemampuan untuk mengendalikan nafsu kita, jiwa manusia ke arah yang positif, harus berjuang dengan sabar. Dan ini nggak mati ya Pak Ibu, nggak mati. Nafsu manusia itu jiwanya itu kalau sudah meninggal ya baru selesai. Tapi artinya Pak, hanya perlu dilatih. Nah, seperti seekor kuda perlu dilatih. Nafsu itu seperti ekor kuda. Kalau dilatih maka jadi jinak bisa kita kendalikan. Tapi sebaliknya kalau kuda itu dibiarkan liar, wah masalah itu. Demikianlah gambaran nafsu manusia. Maka perjuangan untuk mengendalikan, perhatikan, bukan mematikan ya, mengendalikan nafsu dengan kesabaran, itu yang kenapa disebut sebagai jihadun nafs. Berjuang dengan jihad melawan, mengendalikan nafsu. Ya, jiwa kita masing-masing. Gitu. Oke. Kemudian berikutnya, mari kita lihat macam kesabaran berikutnya. Kita lihat di surah yang ke-19 namanya surah apa namanya? Maryam ayat yang ke-65. Allah berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati. Hal ta'lamu lahu samiyya."
Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Di ayat ini perintah sabar diberikan tambahan kata, tambahan huruf ya Pak Ibu. Jadi bukan wasbir, tapi wastobir. Nah, yang tadi diterjemahkan sebetulnya maknanya bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Tapi diterjemahkan dengan ungkapan lain, berteguh hatilah. Ya, sudah hampir mirip ya, hampir masuknya sama itu. Para ulama biasanya kemudian membedakan penambahan huruf itu untuk menggambarkan tentang kesungguhan. Maka disebutnya bukan wasbir saja, tapi wastobir. Ibadati dalam beribadah kepadanya. Ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, di mana untuk memenuhi perintah Tuhanmu, untuk menaati syariat Tuhanmu, bersabarlah. Nah, ini lebih spesifik, yaitu apa? Bersabar dalam ibadah. Ya, baik menyembah Tuhan dalam konteks ritual maupun ibadah yang lain. Ya, contohnya gampang saja. Kalau orang itu belum terbiasa, jangankan ibadah yang sunnah, yang wajib aja berat Bapak Ibu. Itu kesabaran. Sholat 5 waktu kan pada sebagian besar saudara kita Muslim itu kan masih belum sepenuhnya Pak, disadari ya. Padahal nah ini kan kebutuhan kita itu. Ya, maka ada yang menyebut umumnya kita mungkin masih ada yang Muslim KTP karena mengabaikan ibadah sholatnya. Sholatnya mungkin Jumat sholatan, sholat Jumat. Atau bahkan sholat Id 2 kali setahun gitu ya. Nah, tentu bagi seorang muslim yang baik, dia akan berusaha untuk melaksanakan ibadah kepada Allah itu dengan kesungguhan, berteguh hati. Maka dikatakan wastobir lil ibadati. Itu. Kemudian berikutnya masih di poin tentang macam kesabaran, yaitu khususnya apa ini? Sabar dalam menghadapi masalah keluarga. Mari kita lihat surah yang ke-20. Namanya adalah surah Toha ayat 132. Allah berfirman di ayat ini, wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Mm-mm. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Iya, ini ya Pak Ibu, eh, tentang tuntutan sabar dalam menghadapi masalah keluarga. Seperti kita tahu dalam unit terkecil masyarakat itu kan namanya keluarga ya. Dalam rumah tangga, dalam hubungan perkawinan, pernikahan, pastilah ada cobaan. Maka keluarga sakinah itu bukan keluarga yang tidak punya masalah ya. Keluarga sakinah itu bukan keluarga yang adem, ayem, tentrem, tidak ada masalah. Bukan. Tapi keluarga yang tahu cara menyelesaikan masalah. Salah satu rumusnya apa? Sabar. Sabar, misalnya seorang suami sabar menghadapi sikap istri. Demikian juga sebaliknya, istri sabar menghadapi sikap suami. Sebagai orang tua, sabarlah menghadapi sikap anak. Sebagai anak, bersabarlah menghadapi sikap atau keadaan orang tua kita. Sebagai anggota masyarakat, bersabarlah menghadapi tetangga. Semua berusaha sabar. Karena hakikatnya hidup ini ujian. Maka setiap saat, setiap detik itu sebetulnya kita butuh kesabaran untuk menghadapi ujian yang masing-masing orang berbeda. Di Al-Quran kan ada diuji, ada orang yang diuji dengan istrinya Nabi Nuh, Nabi Lot, Ella, punya istri dua-duanya error. Nabi Nuh, istrinya kan error. Ya Bapak Ibu ya. Tahu kan istri Nabi Nuh yang bernama siapa? Nyonya Nuh, error tuh. Demikian juga Nabi Lot. Ada yang suaminya error, siapa? Fir'aun. Istrinya Aisyah, Solihah. Ya dipuji Al-Quran. Imro'atu Fir'aun. Wah itu contoh. Ya, ada yang bapaknya error. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Ya, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang yang namanya azar seperti yang disebut di Al-Quran itu apakah ayah kandung atau mungkin paman atau pakdi begitu ya.
Tapi memang dikatakan li'abi wa idh qala Ibrahim li'abi azar. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, ayahnya yang bernama Azar. Tapi terlepas dari itu yang pasti ada orang anak yang diuji dengan sikap orang tuanya. Ada seorang tua yang diuji dengan sikap anaknya. Seperti siapa? Nabi Nuh juga. Tuh kan? Ya, Al-Quran masyhur, beliau diuji dengan anaknya yang membangkang. Bahkan ketika diperintah menentang dia kan. Ayo nak, ikut naik kapal biar selamat. Kata dia, apa? Enggak, saya akan naik gunung, mau selamat. Enggak, hari ini enggak ada yang selamat. Semua habis. Nah, itu maka sampai Nabi ini Allah menghabiskan orang-orang kafir di zaman Nabi Nuh itu salah satunya karena doa Nabi Nuh itu. Waqala rabbi la tadhar 'ala ardi minal kafirin dayyara. Tuhan, jangan biarkan satu orang kafir pun tinggal di dunia ini. Oh, itu Nabi Nuh. Doanya wah, Masya Allah itu ya. Dalam tanda petik itu pedes banget doanya itu. Ya Tuhan, jangan kau tinggalkan satu pun orang kafir di muka bumi ini. Dan doanya dikabulkan sama itu ya, yang maksudnya gitu ya. Dikabulkan, ternyata nggak ada. Yang kafir hidup semua tenggelam. Yang beriman selamat ikut Nabi Nuh di dalam kapal ya. Selamat itu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya masih juga macam kesabaran. Kita lihat surah yang ke-11, surah Hud ayat yang ke-6. Allah berfirman di ayat ini, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا مُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak satu pun makhluk bergerak, bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Iya. Apa hubungan dengan sabar, Habib? Begini, Hmm. Allah menjamin rizki setiap makhluk yang bergerak. Tapi jaminan Allah itu jaraknya berbeda-beda. Hmm. Tapi pasti dijamin. Ya, misalnya apa? Ada makhluk yang jaminannya sangat dekat, tidak perlu usaha. Bayi, dah dijamin Allah itu nggak usah usaha. Semua dipenuhi. Demikian juga makhluk binatang lain. Tapi pada umumnya, bagi seorang hamba, manusia khususnya, yang sudah mukallaf, mukallaf itu akil balik, wah, dewasa lah gitu intinya gitu ya. Maka meskipun Allah menjamin rizkinya, wajib kita ikhtiar dengan sabar. Nah, itu loh maksudnya itu. Wajib kita ikhtiar dengan kesabaran. Jangan putus asa kalau urusannya dengan rezeki. Karena emang harus menjadi tanggung jawab kita untuk usaha itu kok. Maka seorang ulama mengatakan begini Pak Ibu. Kalau ada orang yang percaya beriman kepada takdir, termasuk takdir dalam urusan rezeki, tapi dia tidak ikhtiar, itu namanya BODOH, jahil alias bodoh. Ya kan? Tidak sesuai dengan aturan Allah, tidak mengikuti sunnatullah, atau tidak mengikuti sunnatul Rasul, sunnahnya para Rasul. Sunnahnya para Rasul itu berikhtiar dengan sabar, berjuang dengan sangat gigih dengan kesabaran, meskipun dia yakin akan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, ya urusan rezeki maka tetap judulnya ya ikhtiar. Dalam konteks ini maka siapa yang ikhtiar rezeki ya Allah berikan hasil meskipun dia non Muslim. Ini universal. Sunnatullah itu berlaku untuk hambanya yang seluruhnya tanpa memandang latar belakang keimanannya dalam konteks ikhtiar mencari rezeki ini ya. Maka faktanya banyak orang yang kafir yang dikasih rezeki juga oleh Allah malah kaya, yang kadang mukmin malah terbatas rezekinya. Itu Kak, rumusnya tadi Allah itu dalam membagi harta khususnya ini rezeki berupa harta ini tidak memandang pada aspek keimanan. Karena di hadis saya katakan apa? Innallaha yu'til mal au yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib. Allah memberikan dunia ini, harta benda khususnya, kepada yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Wallahu yu'til iman liman yuhib. Sebaliknya, Allah itu hanya memberikan keimanan ini hanya kepada yang dicintai. Maka Bapak Ibu betapa beruntungnya kita. Lalu bahasa Jawanya bejo banget kita ini. Kenapa? Kita diberikan anugerah iman oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita termasuk yang dicintai oleh Allah. Kalau kita pakai silogisme tadi kan dalam hadis ya, Allah hanya memberi iman kepada yang
dicintainya. Maka alhamdulillah. Ada yang kemudian agak protes itu. Tapi kan iman kita itu turunan, Pak. Kita jadi Muslim jangan turunan loh. Ya sudah, penting syukur aja. Nggak usah kita protes sama Allah. Yang penting disyukuri saja kita diberi anugerah itu. Kasihan dong mereka yang keluarga dari Kristen atau dari non-Muslim kayak besar. Ya sudah, itu juga urusannya Allah gitu. Lahiriahnya bahwa kita sebagai Muslim, menurut Al-Quran kita ini berarti beruntung. Alhamdulillah. Termasuk atau atas kondisi saudara kita yang lahir dari orang tua yang non muslim akhirnya dia didik secara non muslim sampai meninggal non muslim ya urusannya Allah. Wong itu juga makhluk ciptaannya Allah. Maka jawaban yang paling oh, ya Allah alam nggak usah, maka kita tidak usah berlebihan juga oh kalau non muslim ya neraka nggak usah gitu, surga neraka urusannya Allah. Allah. Gitu ya Bapak ya. Oke, mari kita lihat sekarang poin yang keempat. Nah, poin yang keempat ya, kita nanti sampai 5 poin ya Bapak Ibu. Poin yang keempat ini masuk ya. Kita ulangi ya, review sedikit lagi ya. Yang pertama tadi apa? Keutamaan sabar. Yang kedua apa? Sabar sebagai ciri orang yang bertakwa. Yang ketiga apa? Macam-macam kesabaran. Gitu. Yang keempat sekarang apa? Cara bersabar. Nah, ini yang jadi insya Allah menjadi puncaknya. Bagaimana petunjuk Al-Quran cara agar kita menjadi orang yang bersabar? Gitu. Yang pertama, cara bersabar itu dengan berhusnuzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Mari kita lihat contoh ayatnya di surah yang ke-18, namanya surah Al-Kahfi, ayat 67-68. Ya, ayat 67, ayat 68. Itu di dua ayat ini kisah tentang Nabi Musa yang ingin daftar sebagai muridnya Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir tidak berkenan menerima Musa sebagai muridnya. Karena apa? Karena syaratnya berat. Beliau yakin kamu nggak bisa memenuhi syarat ini. Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus sabar. Oh bisa? Enggak bisa kamu. Maka Nabi Khidir bilangnya apa di ayat ini? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tahit bihi khubur. Hmm, silakan. Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Hmm. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nah, itu ya Pak Ibu, kalimat yang terakhir tuh, ayat terakhir. Bagaimana mungkin kamu bisa bersabar setelah engkau tidak punya pengetahuan tentang hal itu, tentang peristiwa itu. Dan itu terbukti kan? Terbukti kenapa? Ya dalam kisah ini kan kemudian mereka dibuktikan berjalan ketemu kapal oleh Khidir dirusak, Musa protes, nggak sabar. Nah, terus diingetin itu kan sudah saya bilang kamu jangan protes. Oh iya maaf, maaf, maaf. Beri kesempatan saya akan sabar. Itu oke gagal saya nggak lulus. Ujian pertama nggak lulus. Ujian kedua apa? Wah ini lebih sadis ini, lebih keras nih. Khidir membunuh anak kecil ya. Wah, Musa anak tuh langsung tambah mencak-mencak, tambah ngegas kayak gitu kan. Wah nggak bisa ini, bla 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 gitu. Kok nggak lama kehilangan tapi sobro? Kan bukan sudah saya bilang kamu harus sabar. Kenapa kamu protes? Wah, langsung kemudian ya singkat cerita kan mengatakan demikian Musa langsung minta maaf lagi itu oke lah, oke saya terima saya minta maaf. Ini yang ketiga terakhir ya, kalau saya sampai tidak sabar saya tetap ngomong, saya tetap komentar, saya tetap cerewet atas apa yang saya lakukan, ya udah saya kembalikan kepada Anda. Wah, akhirnya ini kalau ini agak sedikit positif ya Bapak Ibu. Sampai di perkampungan gitu kan, singkat cerita, sampai di kampung itu kemudian Khidir ngelihat ada rumah yang ya sudah terbengkelai lama gitulah. Maka terus diperbaiki oleh Khidir. Perbaiki. Tak perbaiki, Nabi Musa lagi-lagi lupa Bapak Ibu. Terus komentar, wah bagus nih, bagus kamu perbaiki rumah ya. Kita akan nanti dapat upah, nanti kita bisa makan-makan. Wah, langsung Khidir mengatakan apa? Hadza firaqu baini wa bainik. Ya, hadza firaqu baini wa bainik. Inilah saatnya kita berpisah. Sekarang kita berpisah karena apa? Kamu sudah
tidak lulus. Nah, kira-kira sih gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Tidak sabar. Maka syarat agar lulus itu dalam perjuangan hidup harus sabar. Gitu ya. Maka cara bersabar gimana? Yakinlah atas apa yang dilakukan, peristiwa-peristiwa yang boleh jadi kita tidak apa tidak mengetahui hakikatnya, sabar aja dulu. Contoh misalnya gini, ini kasus nyata ya Ibu ya. Beberapa hari lalu ada seorang jamaah, seorang ibu itu, japri kepada kami itu. Dia menyampaikan informasi bahwa Alhamdulillah Ustaz, saya sudah beberapa tahun ini mencoba untuk hijrah, istiqomah, ibadah gitu. Cuma kenapa kok Allah malah menguji saya dengan ujian yang berat? Yaitu apa? Saya ketipu orang, saya dizolimi, saya dihipnotis. Kira-kira begitu. Maka terus kemudian kenapa di saat saya ingin mendekatkan diri kok malah bukannya mendapatkan apa semacam yang diinginkan tapi kok malah mendapat seperti ini. Nah, coba bayangkan kalau kemudian imannya tipis malah balik itu kan. Nanti Al-Quran nyindir orang seperti itu tuh. Wa minan nasi may ya'budullah harf. Ada di antara manusia yang ibadah itu karena di pinggiran. Di pinggiran itu maksudnya apa? Kalau dia mendapatkan keinginannya, dia ibadahnya kenceng lagi itu. Tapi sebaliknya, kalau ternyata dia tidak mendapatkan dalam hidupnya sesuai keinginannya, dia malah tertimpa apa yang dia tidak inginkan, maka dia berbalik. Nggak mau ibadah lagi. Dia menyalahkan institusi agama, dia menyalahkan ibadah, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, itu namanya orang yang tidak sabar. Ya, kalau yang sabar bagaimana? Yakinlah apapun yang menimpa kita itu pasti ada hikmahnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, cara bersabar apa? Dengan menguatkan kesabaran. Ini syarat ini kita temukan di surah 3, surah Ali Imran ayat 200 ya Pak Ibu. Ayat 200 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Iya, poin kita di awal ayat Bapak Ibu, wahai orang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu. Ya, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu. Maka kiranya kita sudah mulai agak melemah dan rundung, maka kuatkan kesabaranmu. Ini petunjuk Al-Quran, cara kita untuk bisa bersabar. Ya. Kemudian yang berikutnya, petunjuk Al-Quran juga agar bersabar juga bagaimana? Saling berpesan dalam kesabaran. Nah, ini nggak usah dibaca ya Pak Edwin ya, karena sudah hafal ayatnya kan. Ya, Pak. Watawasau bil haq, watawasau bis Habis. sabr. Saling berwasiatlah dalam kebenaran kebaikan, hal-hal yang baik, dan saling berpesanlah dalam hal kesabaran. Jadi pentingnya kita berada dalam sebuah milieu bi'ah, bahasa Arabnya ya, pergaulan lingkungan, pergaulan atau circle lingkungan dekat lingkaran kita, atau harus punya bestie, teman akrab kita, yang apa? Yang menguatkan kesabaran kita. Karena sifat-sifat positif itu nular, Bapak Ibu. Kalau kita gaul sama orang-orang sabar, kita ketularan sabar. Kita gaulnya sama orang-orang yang menurut kita itu dermawan, suka nolong, kita ketularan sifat positifnya itu. Kalau kita gaulnya sama orang yang mudah bahagia, gitu ya sumeh, bahasa Jawanya itu sumeh itu senyum, gak ada ketularan kita. Sebaliknya kalau kita salah gaul sama salah orang, perilakunya buruk, makanya ketularan buruk. Ya, maka kalau ada para pada umumnya para ahli pendidikan kan mengatakan manusia itu makhluk apa itu? Makhluk yang dipengaruhi oleh lingkungannya, begitu. Sehingga kemudian pentingnya kita untuk memastikan berada di lingkungan yang baik, terutama apa? Yang menguatkan kesabaran kita. Kemudian berikutnya cara bersabar yang Allah tunjukkan yaitu apa? Berdoa, memohon kepada Allah agar dianugerahi kesabaran. Mari kita lihat surah yang ketujuh, surah Al-A'raf ya, ayat 126. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin.
dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan Muslim, yaitu berserah diri kepadamu." Iya, kata kuncinya doa Nabi Musa ini di ayat ini, ya Tuhan kami, limpahkan kesabaran kepada kami. Tuangkan kesabaran kepada kami. Ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, doa yang agak ada kemiripannya, ini disebut di surah 2 Al-Baqarah ayat 250 ya. 250. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahul mulk." Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Iya, ya Tuhan kami, limpahkanlah, tuangkanlah kesabaran ke dalam diri kami. Nah, itu poinnya Bapak Ibu ya. Limpahkanlah, tuangkanlah kesabaran dalam diri kami. Berarti apa? Ada selalu ruang yang kosong dalam diri kita untuk bisa diberi selalu kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu memohon, perlu berdoa. Oke? Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, poin kelima yaitu contoh ya atau figur yang layak untuk kita jadikan model, role model, contoh dalam hal kesabaran. Siapa itu? Allah secara khusus memberikan petunjuk, hendaklah kita bersabar seperti sabarnya mereka ini. Siapa itu? Mari kita lihat ya. Surah yang ke-46 namanya surah Al-Ahqaf, ayatnya yang ke-35. Allah berfirman, ya, fasbir kama sabara ul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja dari siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan, kecuali kaum yang fasik atau tidak taat kepada Allah. Ya, jelas ya Ibu ya. Bersabarlah seperti kesabaran para Rasul ulul azmi. Siapa Rasul azmi? Ayo, ada yang tahu? Satu, Nabi Nuh. Dua, Nabi Ibrahim. Tiga, Nabi Musa. Empat, Nabi Isa. Terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohlah kepada pribadi-pribadi tersebut yang telah mengukir sejarah dan mereka lah selalu bersabar dalam menghadapi setiap masalahnya. Yang terakhir, yang juga dipuji oleh Al-Quran sebagai insya Allah mereka orang sabar adalah putra Nabi Ibrahim, yaitu baginda Nabi Ismail alaihissalam. Kita lihat surah 37 namanya As-Saffat ayat 102. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimanakah pendapatmu?" Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Iya, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Oke, demikian Bapak Ibu. Sekelumit penjelasan Al-Quran tentang keutamaan sabar. Kami kembalikan ke Pak Edwin. Mungkin Ya, ada hal yang bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih untuk sementara. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Di kolom chat ada yang bertanya dari Ibu Siti Nur Arofah. Perbedaan sabar dan ikhlas, Ustadz. Ikhlas dulu apa sabar dulu bila mendapat cobaan? Dan ini di bawahnya ada di nukil hadis juga.
Hadis riwayat Ibnu Majah 1586. Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhoi bagimu sebuah pahala kecuali surga. Nah, ini Ustadz hadisnya atas pertanyaan saya di atas. Sabar dulu apa ikhlas dulu? Oke, baik. Kalau kita lihat konteksnya ya Bu ya, karena tertimpa musibah, maka yang diutamakan adalah sabar dulu. Nah, agar sabarnya bisa terus, maka kemudian dibantu dengan ikhlas. Ditopang dengan sikap ikhlas. Karena kita tidak akan punya sikap sabar tanpa sikap ikhlas. Itu ya kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai kesabaran yang utama. Di hadis yang lain Nabi kan begini Bu, ketemu ada seorang apa itu ibu ya, dia itu kehilangan putranya, wafat duluan. Maka si ibu ini meratapi kuburannya begitu ya. Nabi kemudian menasihati, wahai ibu, bersabarlah dan bertakwalah. Ya, yang disebut sabar dulu. Bersabarlah dan bertakwalah. Si ibu ini tidak melihat siapa yang bicara. Kemudian dia menjawab, kamu nggak ngalami seperti saya. Nah, kan kadang-kadang begitu. Jawaban orang yang diperintahkan sabar tuh seringkali sampai hari ini kan juga begitu ya Bu ya. Misalnya apa itu? Si itu ngomong teori, nggak ngalami kok. Nah, gitu. Biasanya begitu. Kalau nggak ngalami mungkin ya beda. Nah, itu jawaban. Nah itu saat itu begitu. Maka Nabi terus berlalu. Setelah berlalu, sahabat yang menyertai Nabi langsung kemudian bilang, Bu, tadi tahu nggak siapa yang bicara? Nggak tahu siapa. Rasulullah, kaget. Kasih ibu itu langsung kemudian apa namanya di hari berikutnya datang ke Rasulullah untuk minta maaf. Nah, ketika si ibu ini minta maaf, maka Nabi kemudian menambahkan ya, as-sabru 'inda sodmatil ula. Sabar yang utama itu adalah ketika peristiwa itu terjadi, terus kita bisa sabar, itu yang sabar yang utama. Ya, maka tentu ini sebetulnya kalau mau dicari apa namanya tepatnya mungkin ya kita bisa apa namanya bisa setiap orang berbeda-beda tapi pada umumnya kita diperintahkan bersabar dulu dan supaya sabar kita semakin kuat maka kita topang dengan sikap ikhlas atau supaya kita bisa ikhlas maka kemudian kita harus juga mengambil kesabaran. Jadi ini dua hal yang tidak terpisahkan gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak. Halo. Ya, baik. Monggo silakan Om Adam. Oh, baik. Eh, terima kasih, Bang Edwin. Ustadz Ali Nurdin, saya mau nanya ada dua pertanyaan. Pertama adalah contoh konkretnya ketika ada dua terkait dengan sabar ini. Di Quran itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini contohnya seperti apa dibandingkan dengan yang tadi wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah tadi sudah diberikan apa namanya bagaimana kita harus bersabar, tetapi kan apa namanya profesi setan ini kan nggak tinggal diam, dia selalu menggoda bagaimana supaya dia tuh gagal terus untuk mencapai kesabaran. Begitu, Ustaz Aliuddin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak. eh Mari kita lihat yang pertama tadi kaitan antara kesabaran di surah Al-Furqan ya Pak, di mana Allah mengatakan bahwa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al ardi wa idza khatabahumul jarin qalu salama. Ya, qalu salama. Eh, Bagaimana ini? Nah, ini berarti di surah Al-Furqan ini bicara tentang respon yang pertama yang diutamakan, Pak. Ya, yang pertama dan diutamakan itu adalah kalau punya kemampuan untuk merespon dengan cara yang positif. Jawaban yang mengandung keselamatan, kedamaian. Saya kira begitu. Nah, sedangkan di surah 73 itu lebih rinci lagi. Ya, rinciannya apa? Kalau bisa dengan sikap sabar ya atas ucapan mereka, membalas dengan ucapan baik, top, bagus. Ideal seperti di Al-Furqan 63 itu. Tapi ternyata kemudian orang itu atas respon kita yang seperti itu ternyata nggak berhenti juga jahatnya.
Nah, baru kemudian berlaku wah jurhum hajuran jamila. Tinggalkan, jangan hiraukan lagi. Ya, karena apa? Nah, ini yang dicontohkan Rasulullah, Pak. Contohkan Rasulullah itu kalau urusannya individu, beliau bisa bersabar sekali, tidak balas. Oke lah, mau ditimpukin kotoran di apa, sabar, nggak ngeluh, sabar gitu ya. Tapi kemudian ketika peristiwa perang Uhud, ya, Hindun binti Utbah yang membunuh paman dan Nabi Sayyidina Hamzah, itu kan kemudian sangat sedih, Pak. Dan kesedihan itu sangat membekas, traumatis sifatnya. Ya, sangat membekas. Nah, kemudian pada momen tertentu ternyata Pak Hindun binti Utbah ini dalam peristiwa Fathu Makkah 8 Hijriah termasuk yang masuk Islam. Maka Nabi mengatakan apa? Kalau kamu masuk Islam silahkan itu urusanmu sama Allah. Tapi tolong ya kalau ada saya jangan perlihatkan wajahmu di hadapan saya. Nah, itu yang kira-kira tinggalkan dengan apa tinggal cara yang meninggalkan yang baik. Kalau menimbulkan justru mazorot kalau kita membersamainya, maka kemudian agama mengajarkan agar kita meninggalkan dan meninggalkannya itu sebetulnya juga bagian dari sikap sabar, ya, sabar dalam versi yang berbeda, begitu Pak. Kemudian satu lagi tadi yang berkaitan dengan setan, betul-betul sekali ya Pak ya. Memang setan itu terus akan berusaha menggoda manusia dan salah satu cara menggodanya agar manusia sifat tergesa-gesa dan agar manusia selalu apa namanya apa itu ya berkomunikasi yang buruk sehingga menimbulkan permusuhan. Maka pesan Allah apa? Dimulainya apa? Agar kita tidak mudah tergoda oleh setan. Mari kita lihat contohnya Pak ya. Surah yang kedua ayat 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dua. Ya, surah 2 168 Pak. Searchingnya lagi agak problem, Ustaz. Maaf. Oh gitu. Baik, Ada bisa Ustaz. silakan Pak. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Wahai manusia, dimulai dari perintah makanlah dengan makan yang halal lagi baik. Jangan ikuti langkah setan. Ini berarti kalau kita ingin diberi anugerah imunitas dari godaan setan ya Pak ya, kekebalan dari godaan setan, maka mulailah untuk mengkonsumsi segalanya itu dari yang halal, lagi baik, terutama yang halal, didahulukan itu Pak. Karena apa? Kalau orang itu mengabaikan prinsip ini, sehingga kemudian dia juga memakan yang haram, yang sembarangan, ah itu setan masuk gampang. Dinasehati nggak mempan tuh Pak orang seperti itu akhirnya jadi temannya setan dan menariknya Allah mengatakan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Allah tidak mengatakan jangan ikuti setan, enggak, jangan ikuti langkahnya. Kenapa? Karena memang salah satu cara setan menggoda manusia itu selangkah demi selangkah, setahap demi setahap. Itu Pak. Kalau pesan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kemudian berikutnya yang juga petunjuk penting ya agar kita diberi kemampuan untuk menghadapi godaan setan itu kita lihat surah yang ke-17 Pak Edwin ayat yang ke-53 ya. Surah 17 ayat 53 Allah berfirman wa qul ibadi yaqulu allati hi ahsan inna syaitan yanzahu bainahum inna syaitan kana lil insani aduwam mubina. Dan katakanlah hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ucapkan kalimat yang baik ya. Karena apa? Kalau kalimat yang tidak baik, mengandung kemarahan, fitnah, itu akan menimbulkan permusuhan. Dan jangan lupa, ada setan yang punya profesi khusus menggoda manusia itu dengan cara menimbulkan permusuhan. Itu apa Ibu?
ya. Hmm. Dan ini yang oleh riwayat yang lain dianggap sebagai puncak prestasi setan itu kalau setan bisa menggoda manusia, manusia itu saling bermusuhan. Apalagi kalau itu eh, pihak-pihak yang seharusnya nggak boleh musuhan. Contoh misalnya Pak, kakak beradik, suami istri, anak orang tua. Wah, itu kalau kemudian karena kekhilafannya dia digoda oleh setan, akhirnya orang tua musuhan sama anak, anak musuhi orang tuanya, suami musuhan berantem sama istri, semoga istri musuhan sama suaminya ini, bentar-bentar ngomong cerai, 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 misalnya gitu ya. Atau kak beradik akhirnya karena rebutan warisan berantem sampai pengadilan, akhirnya mereka wah putus silaturahim. Itu salah satu karya setan yang dipuji oleh ketuanya setan namanya iblis. Iblis langsung memberi rating bintang 5 top kamu. Karena bisa menggoda manusia sampai berantem seperti itu. Kalau menggoda manusia nyuri, nyolong gitu, setan ngecilin tuh, "Ah, gitu aja dibanggain gitu." Tapi kalau bisa sampai utus silaturahim, wah stop. Maka berhati-hatilah dengan langkah-langkah setan termasuk dalam pola komunikasi. Matur nuwun Pak Nur, monggo Pak Edwin. Ya, Tapi baik. satu hal boleh tambah Ya, sedikit, Pak. monggo, monggo Ya, silakan. eh, sekarang ini kan di dalam dunia digital kan sangat-sangat apa namanya riskan dalam hal misalnya terkait dengan wa idza khotabahumul jahilun qalu salama tadi. Misalnya seseorang yang nggak bersalah tapi difitnah di dalam eh, apa namanya medsos lah. Nah, bagaimana caranya menerapkan tadi Pak, wa idza khotabahumul jahilun qalu salama tadi. Oh, Bagaimana? Karena kalau kita diam aja seolah kan wah benar ini kan begitu. Mas oh, ya. iya baik. Nah, dalam konteks seperti itu Pak Nur, maka Iya. kita bisa merujuk petunjuk Allah ya. Di antaranya apa? Petunjuk Allahnya ada di surah yang ke-16, nomor 1 nih Pak. Monggo dibaca surah 16 ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih. Wa la in Dan, sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Yang kedua kita lihat Pak, ini hampir mirip ucapannya ayat ini ya, yaitu surah 42 Pak Edwin. Ya, Surah 42 namanya Asyura, ayat ya. 40 Pak. 40 dan 41. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin wa laman intasara ba'da dzulmihi fa ulaika ma'alihim min sabil. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Clear ya Pak Nur ya? Bila diri Iya. Pak nggak apa-apa. Termasuk ada pertanyaan gini, boleh kan membela diri dan mendoakan jelek untuk mereka? Misalnya Hmm. kira-kira gitu ya. Membela diri sekaligus mendoakan jelek untuk mereka. Misalnya mudah-mudahan sambar beledek gitu, gitu ya. Hmm. Nah, itu kita lihat dalam momen tertentu ada itu Pak. Coba lihat surah An-Nisa ayat 148 Pak. La yuhibbul jahra bisu' minal qaul illa man zulim. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali orang yang dizolimi. Nah, Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. itu Pak. Dizolimi Hmm. perkataan buruk itu adalah makna yang. Tapi lagi-lagi tadi ini boleh. Maka agama itu mengatakan, oh ini boleh, oh ini bagus, oh ini lebih bagus, ini paling bagus. Di paling tidak ada 4 tingkatan ya Pak ya. Hmm. Ada yang boleh, Hmm. ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang paling bagus. Afdal, ahsan. Nah, kalau pertanyaannya boleh nggak sih balas? Boleh, ada ayatnya kok. Gitu. Tapi kalau memaafkan lebih bagus. Nah, selalu begitu Pak, kira-kira gitu. Ya, Oke, matur nuwun Pak. mau turun. Jadi, Satu Ya, lagi. ya, terima kasih Om Adam. Ini di kolom chat ada yang bertanya, Bapak Esa dari Malaysia. Ustadz, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. terkadang ada di kalangan kita itu ada family yang bukan saja diuji dengan kemiskinan, malah istrinya atau suaminya sakit dan punya anak yang cacat lagi. Jadi bagaimana situasi seperti ini eh, dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 286, bagaimana kekuatan bersabar itu bisa diamalkan gitu, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Pak Esa. Betul sekali ya Pak ya. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang diuji dengan yang situasinya lebih berat lagi ada. Di masa-masa dulu juga ada ya Pak ya. Sekarang juga masih ada dan bahkan nantinya juga akan ada itu. Nah, bagaimana dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya melainkan sekedar kemampuannya. Oke, baik. Nah, yang pertama, atas situasi seperti itu, kita harus yakin, Pak, atas firman Allah itu, yakin ya. Kalau ada orang yang merasa bahwa "Wah, saya nggak kuat ini, akhirnya dia stres, akhirnya dia depresi, apa jawaban kita? Bukan masalahnya yang berat, tapi cara orang itu menyikapinya. Karena apa? Buktinya ada yang lebih berat dari itu ujian hidupnya, ya, dan ternyata dia bisa sabar, gitu. Buktinya ada yang lebih berat dari orang itu dan ternyata kemudian dia bisa bersabar. Berarti cara kita menyikapinya. Cara menyikapinya bagaimana tadi? Mintalah pertolongan kepada Allah satu dengan sabar. Yang kedua, berdoa. Itu aja tuh. Maka atas situasi yang seperti itu, misalnya kita diuji dengan anak yang tadi special need atau mungkin cacat dan seterusnya, atau yang sikap yang lain itu, kita kembali kepada Allah, letakkan, lepaskan, ya seperti yang dicontohkan misalnya Nabi Yakub mengatakan innama ashku bathi wa husni ilallah, aku menyerahkan segala kesedihanku hanya kepada Engkau ya Allah. Itu kan doanya ucapan Nabi Yakub ya yang diabadikan di Al-Quran surah 12 ayat 86. Aku menyerahkan masalahku, kesedihanku hanya kepada Engkau ya Allah, dan akhirnya dapat solusi. Nah, paling tidak seandainya belum mendapat solusi, paling tidak kita merasa plong, tenang, gitu ya. Karena apa? Karena sudah mendapatkan tempat kita untuk menyerahkan, meletakkan beban itu. Dan kalau kita sungguh-sungguh, pasti Allah menjawabnya. Karena sudah janji Allah ya Pak, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti kukabulkan. Yang penting apa? Tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dalam prakteknya seperti itu, Pak? Sepraktis dalam diamalkan sabar seperti apa tadi? Misalnya apa? Kita tetap meyakini bahwa kalau ada seseorang diberi ujian tentang anaknya, jangan lupa ya, itu harus kita yakini cara Allah untuk lebih bisa mendekatkan diri. Dan banyak sekali orang yang kemudian lulus ketika diuji seperti itu karena apa? Dia mendapat kehidupan yang baik, dia juga kemudian merasa lebih istiqomah dalam taat kepada Allah dan seterusnya. Begitu. Terima kasih. Ya, baik, ada yang Japri di sini menanyakan apa hubungan sabar dengan kedewasaan, Ustaz? Oke, Pak. eh Sabar dengan kedewasaan ini yang oleh para ulama atau para ahli ya Pak ya disebutkan sebagai salah satu jenis kecerdasan emosional Pak. Gitu. Jadi intinya orang disebut dewasa itu kalau dia punya sikap cerdas secara emosionalnya, yaitu apa? Sabar. Maka kalau ada orang yang umurnya sudah tua tapi kok nggak punya kemampuan mengendalikan diri, hakikatnya dia berarti belum dewasa dalam hal kecerdasan emosionalnya. Hmm. Sehingga para ulama itu atau para ahli perkembangan pendidikan psikologi perkembangan ya, itu membagi usia manusia kan ada dua ya Pak ya. Ada usia biologis, ada usia kronologis. Usia kronologis itu apa? Ya sejak kita lahir sampai sekarang itu kronologisnya umur berapa gitu. Tapi usia biologis itu apa? Usia yang mengikuti perkembangan biologi kejiwaannya, kepikirannya dan seterusnya. Maka nggak usah heran ya ada orang yang umurnya sudah nyun sewu, sudah tua, tapi perilakunya seperti masih anak-anak, mudah ngambekan, mudah tersinggung. Bedanya kalau anak-anak ngambekan itu kan segera segera selesai kan. Hari ini berantem, besok sudah damai itu anak-anak.
Tapi kalau orang dewasa ngambekan, itu biasanya akan lama itu Pak. Atau bahkan sampai meninggal dia nggak tegur sapa lagi itu putus silaturahim Hmm. itu. Nah, itu bedanya. Itu yang disebut tidak dewasa. Maka hubungan dengan sabar kedewasaan adalah hubungan yang saling melengkapi. Jadi ciri kedewasaan seseorang bukan hanya dilihat dari berapa usianya, tapi lebih dilihat dari bagaimana perkembangan sikapnya, si kedewasaan dalam konteks apa namanya, cara berpikirnya, memanage tentang emosinya dan seterusnya. Makasih. Baik, Ustadz. Dipersilakan jikalau ada yang masih mau bertanya, boleh unmute. Pak Edwin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Besman. Pak Ya, Besman, monggo silakan. ya nih Pak Ustadz. Sebenarnya sih ada beberapa pertanyaan nih Ustadz menyangkut salah dagang nih Ustadz. Memang beberapa hari ini kita memang kesabaran kita berapa 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 bulan lah kita lagi diuji kesabaran kita nih, tapi tetap namanya sabar itu kita kadang-kadang masih berombang-ambing Ustadz. Namanya dalam perdagangan naik turun lah ya istilahnya. Nah terus saya udah coba ya Allah sampai berdoa macam-macam banyak doa yang saya selalu dalam doa itu saya cari-cari sampai sebanyak itu saya baca doa terus. Nah gimana tuh Ustaz dengan kesabaran itu dengan doa yang istilahnya yang satu aja tapi mantap seperti tadi kata doa yang tadi yang dalam apa tuh ada Ustaz ya mengenai doa yang orang zolim ya orang kafir ya. Nah itu kalau gimana kalau situ bukan orang kafir tapi eh, orang muslim tapi gimana gitu apakah diganti atau gimana Ustaz? Yang pertama itu yang kedua bagaimana kalau ada saudara yang dia yang memutuskan silaturahmi Ustaz? Saya sebagai ayah kandung sendiri adik kandung saya sendiri itu saya juga sedih dengarnya tuh hanya gara-gara warisan hanya gara-gara uang milik orang tua sampai dia bilang putus hubungan dengan ada adik ada kakaknya gitu saya sendiri sebagai kakak juga mungkin merasa bagi seperti itu dia memutus hubungan silaturahmi sampai saat ini saya juga sedih gitu. Nah itu gimana Ustaz seperti itu Ustaz? Mohon pengarahannya. Terima kasih Baik. Ustaz. Pak Edwin. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Agus. Tentu ikut mendoakan ya. Semoga usaha Pak Agus diberikan kelancaran, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan berkecil hati, tetaplah Amin. istiqomah dalam niat yang baik dan cara yang baik, termasuk dalam bersabar. Amin. Nah, bagaimana atau ada doa yang tertentu? Saya kira dalam konteks ini yang terpenting sikap batin kita, Pak. Tetaplah husnuzon. Ya, bukan masalah redaksi doanya. Yang terpenting tetaplah berprasangka Udah. baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi apapun. Termasuk terutama dalam situasi kita sudah banyak taat, banyak doa, banyak meminta kok merasa belum dikabulkan. Iya. Itu misalnya ya. Maka di saat situasi yang seperti Ya. ini tetaplah berhusnuzon. Itu yang paling penting, Pak. Begitu kita tetap bisa husnuzon, itu tanda doa kita akan segera dikabul, Pak. Gitu. Tapi kalau kita kemudian atau seseorang itu malah suudzon gitu, ya Allah, kurang apa lagi sih aku ini? Kok masih kayak gini nasibku? Nah, itu tanda Hmm. dia akan jauh dari Allah itu. Ya, Hmm. tanda jauh Iya. dia jauh dari Allah. Tapi kalau husnudzon, terus berprasangka baik, tetap istiqomah dalam ketaatannya, menjauhi maksiat, menjauhi dosa-dosa yang dilarang oleh Allah, maka insya Allah pada terlepas misalnya seandainya dagang kita belum lancar sekalipun, kan itu kita menghabiskan umur kita dalam ketaatan kan Pak. Itu sudah anugerah Iya. luar biasa itu. Betul betul. Ya, tahu. Sudah anugerah yang luar biasa dan setiap saat meninggal husnul khotimah itu Pak. Iya iya. Kan begitu. Ya seandainya kita mengalami misalnya gitu. Tapi kita yakin kalau di puncak kepasrahan kita itu Allah akan memberi min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka begitu ya. Maka tetaplah jadi yang terpenting tetap apa? Berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini Doanya juga Ustaz, doa Ustaz. ya Pak, Doanya doa kalau mungkin bisa merasa sudah mentok itu bisa doa dari Nabi Yunus tuh Pak. Nabi Yunus. Iya, yang ada di surah 21 ayat 87.
2187. Ya, itu bunyinya kan udah hafal juga Bapak toh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh Subhanallah. dhalimin. Mungkin dikaitkan dibarengi istighfar dulu Pak. Jadi kira-kira gini, setiap habis sholat atau paling tidak di akhir malam kalau bisa di habis subuh ya, itu astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tiga kalimat doa ini Pak ya. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa istighfar? Karena janji Allah dikatakan orang yang istighfar itu yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan memperbanyak harta, ya, ada banyak harta dan kenikmatan ataupun kebaikan dunia lainnya. Dengan cara apa? Kita mulai dengan istighfar. Istighfar. Oke. Baik, nah tentang putusnya hubungan, nah tentu ini juga sesuatu yang memprihatinkan ya Pak ya. Nah, kalau kita dalam posisi yang diputuskan, ya kita kalau memungkinkan kasih nasihat, kalau enggak ya kita doakan aja Pak. Itu kuncinya itu aja. Kita berikan nasihat dan kita tetap menjaga sikap yang baik sambil apa? Didoakan saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati saudara kita sehingga bisa melanjutkan silaturahimnya. Begitu ya, Pak ya. Makasih Oke. Pak Gus. Terima kasih Pak Edwin, Pak Ustadz Nur. Bang Edwin bisa kalau memungkinkan boleh bertanya satu aja. Monggo silakan Om Adam. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Ustadz Ali Nurdin, terkait dengan doa yang ditanyakan pertanyaan terakhir tadi, doa itu kan Allah mengijabah ketika dia berdoa nggak lama apa yang doakan dikabul. Kemudian yang kedua, doa itu dikabulkan oleh Allah dalam bentuk yang tidak seperti yang dia doakan tapi lebih baik. Allah Maha tahu itu. Terus yang ketiga ini yang saya tanyakan. Sebenarnya doa hamba ini oleh Allah sudah diijabah, tetapi si hamba itu belum merasa bahwa doanya sudah diijabahi. Nah, seperti ini contohnya apa Pak Ustadz? Bahwa dia sebenarnya doanya dia itu sudah dikabulkan oleh Allah, cuma dia nggak sadar bahwa doa itu sudah dikabulkan oleh Allah. Contohnya seperti apa Ustadz Ali Nurdin? Terima kasih. Makasih Pak. Misalnya gini Pak. Contohnya ya, dia berdoa karena dia seorang yang profesinya sebagai politisi. Dia berdoa, ya Allah semoga jadi pejabat. Terus pas penetapan pejabat, akhirnya dia nggak masuk. Nggak jadi kan Pak. Ketidak dikabulkannya permohonannya itu untuk jadi pejabat, itu sebenarnya sebuah pengabulan Pak. Karena apa? Dia diselamatkan, nggak ditangkap. Gitu loh Pak. Contohnya begitu. Oleh Allah dikabulkan dengan bentuk lain, yaitu apa? Dia diselamatkan dari kezaliman. Nah, Allah tahu ini kalau tak kabulkan, kamu kena loh. Kamu terlalu baik, dimanfaatkan oleh anak buahmu. Kan kira-kira begitu ya Pak ya gitu. Nanti kamu terlalu baik, gak cocok untuk di jabatan itu. Maka tidak dikabulkannya permohonanmu itu sebetulnya sebuah pengabulan. Cuma manusia nggak sadar bahwa itu pengabulan kan Pak. Nah, kira-kira gitu. Saya ulang contohnya begitu. Dan contoh yang lain, misalnya gini, misalnya ada orang yang ada proyek gitu Pak di luar kota. Dia kemudian ternyata ketinggalan pesawat Pak. Padahal dia sudah berdoa, ya Allah mudahkan urusanku. Dia sudah berdoa, ya Allah bismillah majriha mursaha innallaha ghafurur rahim. Doa perjalanan itu Pak, selamat itu loh Pak. Ternyata apa? Wah, mobilnya telat, apa namanya kecelakaan, apa mobilnya itu mogok, akhirnya pesawat ketinggalan. Wah, dia akhirnya merasa, waduh kenapa? Oh, saya udah berdoa, ingin kok dikabulkan. Padahal sebetulnya tidak dikabulkannya sesuai keinginanmu itu sebuah pengabulan. Yaitu apa? Kamu dikabulkan alias diberi atau dalam bentuk apa? Diselamatkan dari keburukan. Nah, gitu ya Pak ya. Ini salah satu bentuk apa? Husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling tahu yang terbaik untuk hidup kita tentu kan yang menciptakan kita, Pak. Bukan diri kita sendiri, tapi yang menciptakan kita itu yang paling tahu tentang yang terbaik untuk diri kita. Gitu Pak Nur, matur nuwun. Matur nuwun, Ustadz Ali Nggih. Nurdin. Berarti Ustadz boleh nggak kita bilang bahwa kalau kita pandai-pandai melihat hikmah, maka sebetulnya Allah selalu mengabulkan kita gitu. Karena Oh kita iya, juga bisa boleh Pak Edwin.
Betul, Boleh ya. betul sekali. Maka itu kalimat lain dari pernyataan bahwa tidak ada doa yang ditolak, ya kan? Semuanya ketika kita melihat sisi hikmahnya, pasti kita meyakini bahwa setiap doa itu dikabulkan. Begitu. Iya. Oke, Baik, ini yang terakhir Ustadz di Jih, kolom baik. chat dari Ibu Ella, hubungan sabar dengan syukur. Ya, bagus sekali ini Bu. Betul. Itu kalau merujuk ke Rasulullah SAW, itu Nabi itu mengatakan, ajab tu amral mukmin. Saya sungguh kagum dengan perilaku orang mukmin itu. Kullu khair, semuanya baik. Kata Nabi begitu ya. Apa akan disebut baik itu? Nabi katakan, apabila mendapatkan musibah, dia bersabar. Maka itu baik buat dia. Dan apabila mendapatkan anugerah, dia bersyukur. Maka dia baik juga dia. Nah, kira-kira hubungannya saling melengkapi. Karena dinamika kehidupan manusia itu silih berganti antara kesusahan dan kesenangan, maka kemudian dituntut untuk selalu memiliki dua sikap ini. Sabar ketika mendapatkan kesusahan, bersyukur ketika mendapat kesenangan, itulah hakikat seorang mukmin. Nah, itulah yang dikatakan al-muslim bainal hasanatain, ya. Orang muslim itu akan selalu berada di dua kebaikan. Dalam situasi apapun baik dia. Diuji dengan segala bentuk musibah, iya dia sabar, baik. Diuji dengan kesenangan, anugerah, prestasi, sukses, dia bersyukur, dia juga baik. Itulah hal yang oleh Nabi katakan sungguh mengagumkan sikap orang mukmin itu. Dan insya Allah kita semuanya ya dianugerahi oleh Allah seperti itu. Insya Allah. Baik. Terima kasih Bapak Ibu dan Iya. mohon maaf atas segala kekhilafan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya dan selanjutnya Pak Edwin Baik. akan menutup acara kita dan Iya. kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi wabarakatuh. doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa Bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustadz. Terima Bapak kasih Ibu. semua bisa hadir. Barakallahu fikum. Amin, amin. Sampai Matur nuwun, hari matur Pak Terima kasih Ustaz Ustaz. Alinuddin. Terima kasih Pak Ibu. Oke, makasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Ali Terima Nurdin, kasih Ustaz Pak Edwin. Edwin. Terima kasih. Ustaz Edwin, Alhamdulillah terima kasih. Om Ai, Pak Haji Ai, terima kasih banyak. Ya, Om pamit. Terima kasih Izin les banyak. ya, Pak Nah, Edwin ya. Edwin, Terima kasih. Ustaz. Assalamualaikum. Ditunggu lagi Waalaikumsalam. Pak Edwin, selanjutnya Pak Edwin. Pak Besman, terima Halo Pak kasih Edwin, banyak. agak terlambat tadi nih. Iya. Dari tahu. Alhamdulillah. Terima kasih. Waktu Bang Edwin, selamat terima masih kasih Pak Edwin. pertanyaannya mantap-mantap nih. Masya Allah, ya itulah Benito, tentang terima saya kasih sendiri sih Ella. Pak Edwin sebenarnya. Ini Benito. Ya, Iya, terima kasih udah banyak. di